Shalom jemaat sekalian, welcome to KBN Church. Minggu ini kita akan masuki Minggu Katekismus yang ke-22. Saya akan baca pertanyaannya dan bersama kita akan baca jawaban serta ayat referensinya. Apa yang terjadi setelah kematian bagi mereka yang tidak dipersatukan dengan Kristus melalui iman? Pada hari penghakiman mereka akan menerima hukuman yang mengerikan, namun adil yang dijatuhkan kepada mereka. Mereka akan dibuang jauh dari hadapan Allah yang baik dan masuk neraka untuk dihukum dengan adil dan memilukan selama-lamanya. Untuk ayat referensinya dari kitab Yohanes 3 ayat 16-18 kemudian disambung dengan ayat yang 36. Bersama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, saya ingin memulai dengan sebuah pemikiran yang mungkin banyak dari kita pernah bertanya tentang hal ini. Jika Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, maka mengapa Allah mengizinkan adanya neraka? Jika Allah kita Allah yang penuh kasih, mengapa Allah kita mengizinkan adanya sebuah hukuman yang nyata, yang kekal, yang kita kenal sebagai neraka? Di dalam Alkitab kita tahu bahwa ada banyak hal yang tidak mudah untuk dipahami. Dan menurut saya salah satunya adalah tentang neraka. Dari kita mungkin banyak yang lebih suka membicarakan tentang surga, karena bicara tentang surga kita bicara tentang kasih, pengharapan. Namun bicara tentang neraka adalah sebuah hukuman yang nyata, yang dengan sadar Allah adakan sebagai bentuk dari konsekuensi atas dosa. Yang menarik jemaat sekalian, Yesus sebagai pribadi yang kita kenal paling penuh kasih, paling kudus, malah cukup sering membahas neraka di dalam Alkitab. Yesus menggambarkan neraka sebagai kegelapan yang paling gelap di kitab Matius. Digambarkan juga neraka sebagai api yang tak terpadamkan, bahkan sebagai penderitaan yang tak berkesudahan di kitab Matius 13. Sesungguhnya memahami tentang neraka membantu kita untuk memahami konsekuensi akan dosa, yaitu maut. Bicara tentang maut artinya bicara tentang keterpisahan diri kita dari hadirat Allah, dari kasih-Nya. Neraka pada dasarnya bukan hanya sebuah tempat, namun sebuah kondisi, sebuah keadaan, di mana kita mengalami keterpisahan dari hadiran Allah, dari kasih-Nya, dan betul-betul dari Allah secara utuh. Di neraka tidak ada kasih, tidak ada damai sejahtera, tidak ada penghiburan, tidak ada pengharapan. Karena semua itu hanya ada di dalam hadiran Allah, bersama dengan Allah. Kita perlu memahami realitas neraka untuk dapat memahami makna salib Kristus secara utuh. Kita tidak akan benar-benar mengerti betapa besar kasih Allah terhadap dosa dan betapa kita bisa mengetahui betapa serius dosa dan bagaimana Allah begitu murka terhadap dosa. Tanpa memahami realitas hukuman dosa, yaitu maut, yang berarti keterpisahan dari Allah, maka kita tidak akan melihat betapa mahal harga yang telah dibayar Yesus di atas kayu salib. Di atas kayu salib, Yesus sendiri mengalami keterpisahan itu, jemaat sekalian. Ketika ia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pada saat itu Yesus mengalami keterpisahan dari Allah Bapa. Yesus telah menanggung kehancuran dan penderitaan yang seharusnya menjadi bagian kita. Oleh karena itu, pertanyaannya bukan hanya mengapa Allah kita yang penuh kasih mengizinkan adanya neraka, namun mengapa Allah kita yang penuh kasih, yang kudus, yang mulia, rela datang ke dunia
untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Salib menunjukkan bahwa Allah bukan hanya Allah yang adil, namun Allah yang penuh kasih. Di dalam Yesus Kristus, kita melihat kasih Allah yang begitu besar. Dia rela menanggung hukuman dosa agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan jemaat sekalian, jika Yesus Kristus sebagai pribadi yang kita lihat sebagai yang paling kudus, paling layak, paling mulia, rela mengalami neraka demi kita, rela mengalami keterpisahan dari Allah Bapa demi kita, maka bukankah ini bukti yang nyata, bukti yang jelas bahwa Allah kita adalah Allah yang sejati dan Allah yang penuh kasih. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian, mari kita bersama datang di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di dalam doa pertobatan. Jemaat dipersilakan untuk berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami menganggap remeh dosa dan konsekuensi atas dosa itu sendiri, hingga kami seakan tidak menghargai dan tidak memahami betapa besar pengorbanan-Mu dan kasih-Mu atas kami. Ajar dan tuntun hati kami melalui kuasa Roh Kudus di dalam setiap kami, untuk semakin hari dapat semakin dekat kepadamu. Karena kami sadar bahwa hidup terpisah dari-Mu adalah neraka yang paling mengerikan untuk kami. Tuntun dan dekap kami ya Tuhan, untuk selalu berada di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap proses perjalanan iman kami dalam tangan-Mu. Amin.